Aku nggak suka jadi alpha woman. Aku lebih suka pasanganku yang jadi alpha. Karena dewasa itu setelah kita pelajarin ternyata tidak tergantung dari usia ya. Karena ada juga umur mungkin 35, 30, 40 tahun tuh pikirannya masih belum cukup matang gitu ya. Oke, apa nih pencapaian Rita yang belum Rita gapai gitu sampai di saat sekarang ini? Kalau untuk karir, alhamdulillah semuanya itu tercapai karena memang Rita orangnya cukup ambisius orangnya. Jadi dari umur 20, pokoknya dari ke Jakarta itu udah tahu nih goalsnya itu apa gitu. Jadi alhamdulillah kalau untuk sekarang di karir itu udah tercapai semua di bidang film, udah punya single sendiri. Tunggu. Film? Iya. Lu ada bikin film? Ada main film dan ada bikin film juga. Lu main film, bikin film atau punya PH? Gue nggak ngerti nih. Coba lu kenalkan ke kita semua para sultan di sini gimana nih ceritanya. Gue baru tahu nih tadi karena yang aku tahu di media sosial aja ya. Nah, masalah filmnya gimana nih? Kalau di film itu mulainya dari tahun 2019 itu udah main film layar lebar sama Ria Ricis, Natasha Wilona, Al Ghazali, judulnya Aku Tahu Kapan Kamu Mati. Cuman tayangnya itu setelah pandemi. Setelah pandemi. Iya, terus abis itu main film lagi, syuting di Belanda. Judulnya Merindu Cahaya di Amstel. Oke, banyak banget Terus film ketiga itu film drama komedi gitu, judulnya LDR. Iya. Nah, film keempat Rita produce sendiri karena Rita bikin PH. Punya PH lagi nih, gila banget nih. Iya. Bikin PH dan produce film. Produser juga. Iya. Itu di film apa? Psychological thriller. Itu udah launching nggak? Belum launching. Doain ya teman-teman, semoga tahun ini bisa launching. Amin. Kapan tuh launchingnya? Pasti nanti kalau launching nanti undang Uni ya. Iya, mantap tuh. Tim juga usah dibawa ya. Bawa dong. Lu gak pusing tuh Rita sebanyak itu dengan usia lu yang masih muda, cantik, banyak profesi yang lu lakukan, lu gak pusing Rita? Enggak sih, alhamdulillah bersyukur aja karena memang Rita orang yang ambisius juga. Jadi kayak kalau pengen sesuatu itu Rita harus kejar sampai dapat gitu kan. Jadi kalau untuk karir alhamdulillah semuanya udah sesuai nih gitu dengan yang Rita harapkan. Tinggal pencapaian yang belumnya adalah menikah gitu. Menikah pencapaian belum ada wanita belum. Nah, Uni butuh nih apa nih tipe laki-laki yang bisa mendampingi Rita Nurmaliza. Sebenarnya udah punya pacar, udah 5 tahun juga pacaran. Pacar, oke. Tipenya apa dulu nih, fisik, sifat atau apa? Enggak, fisik kita nggak ngomong ya karena itu tuh terlihat pasangan kita kan pasti ganteng aja ya kalau menurut kita, tapi sifat-sifat dan gimana tuh apa yang kamu suka dari tipe laki-laki? Yang paling pertama itu mature atau dewasa, karena dewasa itu setelah kita pelajarin ternyata tidak tergantung dari usia ya, karena ada juga umur mungkin 35, 40 tahun tuh pikirannya masih belum cukup matang gitu ya. Jadi yang pertama itu harus mature, terus yang kedua berarti kalau dewasa pasangan kita sekarang umur berapa? Udah 30 ke atas sih. Tapi sama dengan Rita? Enggak, aku kan 28, pacarku 30 ke atas. Oke, berarti yang dewasa. Aku udah paham nih yang kedua. Yang kedua itu punya mindset provider. Wow. Jadi dia harus punya mindset seorang laki-laki yang akan menafkahi atau menyukupi kebutuhan pasangannya gitu. Itu udah ada juga. Iya, ada tipe kayak gitu. Tipe aku udah ada ya kan? Iya, yang ini sekarang ini ya kan. Terus kamu tuh tipe perempuan yang apa namanya tuh? Lebih alpha gitu atau enggak sama sekali. Aku nggak suka jadi alpha woman. Aku lebih suka pasanganku yang jadi alpha. Aku kalau di dunia pertemanan atau pekerjaan mungkin alpha, tapi kalau dengan pasangan
aku pengen dia yang alpha gitu, dia yang dominan. Ini pintar banget nih perempuan. Oke. Ya alfanya cuma di bidang bisnis ya sayang. Iya. Dan dominannya cuma di bidang bisnis. Tapi kalau di bidang percintaan ini Rita ini nggak mau alfa, itu bagus banget dalam hubungan. Karena Iya. kalau kita seorang perempuan tuh kita memang harus di bawah ya. Iya. Dan kita juga harus punya laki-laki yang bisa membimbing kita. Nah, Iya. itu kamu bisa memposisikan diri kamu sebagai pendamping seorang laki-laki yang kamu Iya. cintai dan sayangi seperti itu. Aduh, memang bener ya cinta dan sayangnya. Aku sok tahu aja gitu. Tapi karena memang menurut aku kodrat perempuan itu adalah ya feminin, lembut gitu. Kalau laki-laki ya seorang yang kayak mengayomi, membimbing, memimpin. Iya, gitu. tapi kalau laki-laki seperti itu sekarang ini agak-agak sedikit gitu Rita. Iya. Ada nggak banyak seperti, tapi karena kebanyakan perempuan itu dominan nih. Gue Iya. suka ngomong perempuan nih Rita. Kalau masalah perempuan nih gue banyak kosakata yang harus takutnya banyak feminis yang komen. Karena memang nggak apa-apa. Ini kan dari sudut pandang Rita nih. Karena aku lihat Rita nih dari luar dominan. Tapi ternyata Rita itu nggak dominan dalam berhubungan atau dengan berpasangan. Dia lebih memilih, dia standar dia itu sebagai perempuan ya. Iya. Posisi kamu tuh kamu bisa menempatkan. Nah, kalau udah seperti ini Rita, kapan nih kita mau menikah? Kalau aku alhamdulillahnya di bidang karir kan juga baru tercapai segala yang aku mau gitu ya. Oke. Jadi udah ada omongan ke arah sana sih dengan pasangan. Cuman ya mungkin I don't know, kayak mungkin akhir tahun depan ya, doain aja deh. Iya. Tapi dalam waktu dekat ini maksud ini atau beberapa tahun lagi atau ada pencapaian yang belum tercapai, kira-kira Rita tuh di 3 tahun lagi mudah-mudahan atau gimana, atau waktu dekat ini kan semua netizen ini ketar-ketar nih mendengar dia mau nikah tuh gimana ya, kan ada yang kecewa nih ternyata dengan podcast ini ternyata kita udah punya pasangan say gitu. Kalau Rita sih targetnya sebelum 30 tahun. Sebelum Kalau untuk menikah. Iya, menikah. Sebelum 30 Tapi tahun. udah fit ya sama pasangan yang sekarang. Iya, nggak tahu juga ya kan, jodoh tuh Tuhan yang atur ya. Tapi semoganya sih iya, karena ya. udah lama juga pacarannya. Profesinya sebagai apa? Pengusaha. Di mana tuh Rita? Gue kepo lagi nih. Apakah domisilinya di sini atau di daerah lain? Dia orang luar sih. Oke. Iya. Orang luar bule ya? Iya. Oke. Cuman belum launching. Belum launching di sosmed aku. Launching. Oke. Kamu suka bule atau lokal sih? Aku nggak mikirin ras, yang penting cocok. Oke. Jadi mau Indonesia kayak mau orang Eropa, Amerika, Afrika, Arab juga. Nggak Yang penting masalah. karakternya cocok sama aku udah. Jadi kalau kamu ngomong sama dia tuh itu berbahasa Inggris semua. Berarti lancar banget tuh bahasa Inggrisnya. Alhamdulillah lancar, karena Rita juga waktu kuliah jurusan bahasa Inggris. Nah, Terus gua nih, gua kesel nih pintar banget. Berarti ini sama pasangan bule ya, dan berkarakter juga, dan dia juga seorang perempuan yang pintar nih, karena pintar berbahasa. Nah, sekarang ini kan udah kita cerita-cerita nih dari tadi, ceritanya tuh seorang content creator. Ini Bu jadi susah menjabar satu-satu. Ada nggak usaha lain nih yang Rita kerjakan, atau apa nih kerjaan yang lain ada? Untuk usaha, Rita punya usaha pertama Rita itu ada butik pengantin. Bukti pengantin Iya, lagi. jadi ada bikin wedding gowns atau gaun-gaun pengantin, lebih ke adat sih sebenarnya. Oke. Di Ada Pekanbaru. beliau kau? Ada, ya banyak sih macam-macam, dari Jawa, Melayu, Minang juga ada. Waktu itu Bugis juga pernah bikin. Oke. Ya Batak juga pernah bikin. Jadi memang adat sih. Itu Baju-bajunya. berada di Pekanbaru. Adanya di Pekanbaru. Kita ada tokonya di Pekanbaru. Oh, cuma di Pekanbaru. Iya, cuma di Pekanbaru. Siapa mengelola sekarang? Ada tim Rita yang di Pekanbaru yang kerja ada di sana. di Pekanbaru. Terus apa lagi?
Setelah butik pengantin, Rita ada skincare, brand skincare. Oke, brand skincare. Apaan tuh mereknya? Namanya Maliza. Maliza. Iya, diambil dari nama belakangan Rita Nur Maliza. Oh, Maliza. Iya. Itu semuanya tuh lengkap skincare-nya tuh. Skincare lengkap dari face wash, toner, serumnya ada 3 macam, moisturizer, ada sunscreen juga. Itu udah berapa lama brandnya Rita? Kalau skincare masih baru setahun. Oh, baru setahun. Iya, jadi sekarang available baru di marketplace ya, kayak di Shopee, Lazada, TikTok Shop, Tokopedia. Oh, itu semua Rita Ada. jual di sana marketplace, gitu. Oke. Itu kan sekarang nih bisnis skincare tuh berpotensinya besar ya Rita. Lu nggak gencar-gencar di sana sekarang Rita? Jadi kalau skincare itu memang saingannya sekarang ketat banget, apalagi Iya, kayaknya marketingnya gila-gila banget. apalagi kayaknya artis tuh udah punya skincare-nya sendiri Iya, gitu. benar, Jadi benar, memang benar. untuk kompetitor tuh berat ya. Cuman skincare ini adalah salah satu bidang yang akan kita tekunin terus nih, sampai mau nikah pun, punya anak pun akan tetap kita tekunin si skincare. Iya. Apa nih rencana strategi Rita ke depan untuk skincare? Kalau sekarang ini karena baru setahun juga kan, masih baby ya. Iya, masih baby, jadi udah ada head marketingnya juga untuk skincare, dan insya Allah nanti kita ada gebrakan baru lah. Apakah itu belum bisa di-spill sekarang karena masih dalam tahap proses semua. Iya. Jadi teman-teman follow aja ya akunnya Maliza Skin. Enggak, itu ada di Shopee, Tokped, dan TikTok Shop. Ada Lazada juga. Ada Lazada juga. Ih, banyak banget nih dia bisnisnya. Gue jadi kehabisan kata-kata nih ngomong sama Rita ini. Jadi sekarang ini skincare lagi proses ya. Nah, apalagi nih? Nggak ada lagi. Terakhir production house. Production house itu Iya. berdasarkan PH tadi tuh ya. Iya, apa yang tadi itu kita baru berdiri setahun juga, dan alhamdulillah udah bisa produce 1 film. Gitu. Insya Allah semoga ada film-film selanjutnya deh. Kok jadi mau bertanya nih, Iya. gimana manajemen waktunya, Say? Manajemen waktu, saya juga bingung sih kadang ya. Manajemen waktunya sebanyak itu usaha. Gimana manajemen waktunya? Ya kalau Rita tuh kalau misalnya schedule gitu pasti ada di kalender ya. Jadi semuanya tuh udah taruh semua di sana gitu. Udah taruh semua di kalender. Iya. Kayak ya udah di rumah itu waktunya malam aja untuk istirahat gitu. Kalau pagi siang itu harus berproduksi lah, produktif gitu. Oh, berarti karena pasangannya itu di luar. Nih kapan ketemunya nih? Gue balik lagi nih ke sini. Ada kapan aja waktu ketemunya Rita? Pacar aku dia dari luar, cuman dia tinggal di Jakarta udah 9 tahun. Oh, berarti dia tinggal di Jakarta. Iya, dia kerjanya di sini. Kerjanya di sini. Oh, berarti nggak di luar ya? Oke. Tuh waktunya tuh nggak kesita nih untuk me time-nya atau gimana, nggak kesita ya? Kalau sama pacar paling kita dinner ya kalau malam, karena dia juga pastinya kerja kan, kalau pagi siang tuh kerja. Paling kita di Jakarta itu dinner, cuman seringnya kita keluar sih, kayak ke Bali atau Singapura atau ya yang keluar lah pokoknya. Ada me time berdua juga ya? Pasti ada. Jadi ada waktu me time ini berarti lu banget nih. Terus harus balance, seimbang. Harus balance. Oke. Karena kalau wanita sukses seperti Rita ini, kalau nggak benar-benar bagi waktu, nanti nggak ada yang jalan nih, susah juga ya. Kalau bule suka sama cewek Indo, ekspektasinya apa ya? Apa ya? Bisa juga nggak sih? Apa ekspektasi bule itu sama orang Indo gitu? Kalau aku tanya sama dia, perbedaannya apa pacaran sama bule atau orang Asia? Kalau dia bilang sih, cewek-cewek Asia itu lebih penurut. Oke. Iya, ini testimoni dari dia ya. Testimoni. Iya. Berarti dia beranggapan orang-orang Indonesia ini penurut ya? Iya, lebih penurut. Versi Indo ya? Iya. Mungkin karena dia punya Rita nih, kan dia juga nggak tahu alfa di luar sana. Ya juga sih ya. Cuman ya itu sih yang aku tanya, apa sih bedanya? Dia bilang kalau cewek Indonesia itu nurut gitu, suka denger. Kalau misalnya orang luar itu kan mereka idealis ya, jadi hidupnya tuh masing-masing. Cewek itu terlalu independen, jadi ngerasa nggak butuh laki-laki gitu.
Jadi Iya. kayak gitu. Berarti semua laki-laki itu sama ya Rita ya? Gak boleh Kak. Jangan ketawa. Ya gak boleh, gak orang kita semua tuh laki-laki itu memang harus dinomorsatukan ya. Iya. Terus setuju gak sih? Karena kan laki-laki itu memang apa ya, pastinya karakternya kan adalah leader ya. Leader ya. Jadi pastinya mereka mau ada di atas, mau ada di depan. Walaupun gak punya duit. Ya walaupun nggak punya duit. Tapi dia pasti punya karakter ingin melindungi gitu. Enggak. Ada yang di sini nih teman-teman. Gua mau lihat dari Uni mau dengar dari sisi Rita aja, karena kan semua laki-laki tuh walaupun dia punya duit nggak punya duit dia tetap dia tuh harus di atas gitu, kodrat ya namanya ya. Nah, apalagi yang mau kamu kerjain di 2024 ini? Apa nih gebrakan yang akan kita lakukan di 2024? Kalau di 2024 ini goals termasuk resolusi 2024 itu yang pertama sekali adalah rilis film yang Rita abis bikin di KK itu. Rilis film ya yang mau Rita launching ya. Yeah. Ini di 2024 nya Rita. Oke, terus lanjut main film baru lagi. Main film baru lah. Terus punya single kedua. Oh, lu pernah nyanyi juga? Iya. Gue mau dengar nih lagu Rita, boleh ya? Ada di YouTube, ada di YouTube. Nggak mau, gue mau dengar di sini. Jangan, nggak apa-apa. Aku aja baru tahu lu bisa nyanyi. Oh, iya. Nah, sekarang ini kan sultan-sultan di sini tuh kan mau tahu juga apa Rita nih bener-bener penyanyi nih. Nah, kita mau dengar lagu Rita aja ya, gitu. tipis-tipis ya, harus lagu Rita, jangan lagu yang lain. Oh ya, refnya ya. Jadi lupa lagu sendiri. Iya, biar kita familiar juga gitu. Ini jadi kejutan juga sama Uni, kamu bisa nyanyi coba deh. Jadi lagu ini itu judulnya tidak pasti. Judulnya tidak pasti kok, kayak ambigu gitu ya. Tapi ini lagunya Rita tulis sendiri sama produsernya pasti. Dan lagunya itu relatable sama kisah percintaan. Jadi memang dalam juga sih lagunya. Teman-teman harus dengar karena pasti banyak nih yang relate sama lagu aku. Coba deh. Bentar ya, kita tipis ya. HP aku mana, manajer tolong. Iya, tolong manajer. Manajer. Gua harus mendengarkan suara Rita nih. Ini Bu. Ini manajer saya. Baru rilis juga di bulan Oktober lagunya. Oke. Bentar ya. Bertahan tak berujung, terkuras kering sabarku, lelah berharap untuk cinta yang tidak pasti. Nah, kita denger ya. Rita lagi menghayati. Udah segitu nanti. Gue mau. Gue mau yang mana yang laguin. Nanti kena copyright. Kena copyright. Iya. Gue merasa dia mau nyanyi tadi. Ternyata dia mau dengarkan. Mau dengerin biar nanti kan di silent terus arahin langsung ke YouTube Rita Nurhaliza. Aduh, kita dikibulin nih sama Rita. Oke, terus apa lagi nih Rita? Terus single kedua lanjut lagi pastinya tetap jalanin bisnis-bisnis yang ada kayak skincare itu juga prioritas utama, terus juga production house-nya juga harus tetap berlanjut gitu. Terus yang masuk dari resolusi tahun ini punya lifestyle yang lebih sehat lagi, dan menikah juga masuk sih resolusi tahun ini. Menikah ya? Iya, atau tunangan lah minimal. Iya. Oke, orang tua masih di Riau. Iya, orang tua masih di. Kamu berapa bersaudara? Ada 2.
Ada 2. Mm-mm. Laki-laki, Aku anak pertama, adik aku laki-laki. adiknya laki-laki. Oke. Ini gila banget nih kita sharing-sharing. Aku minta satu kata-kata dari Rita untuk semua sultan-sultan di sini tentang perempuan, karena perempuan bisa menjadi motivasi lah untuk mereka. Seorang Rita yang banyak pekerjaan, business woman juga gitu. Kenapa bisa jadi wanita yang penurut untuk pasangannya? Mungkin kata-kata apa ya? Mungkin dari aku jadi cewek itu harus independen. Menurut aku itu harus bisa punya duit sendiri, harus bisa kerja sendiri, harus bisa mencukupi diri sendiri. Tapi ketika kita sama pasangan itu harus juga menempatkan posisi kita sebagai pendamping gitu, yang mendengarkan, yang bisa membawakan kedamaian dan menjadi rumah buat pasangan kita gitu. Jadi rumah. Iya, karena aku lihat juga sekarang ini banyak cewek-cewek itu yang dominan, yang karakternya itu lebih alpha. Jadi mereka cenderung juga menarik laki-laki yang beta gitu, Iya, laki-laki yang feminin jadinya. Gitu. Jadinya posisinya tuh jadi kebalik. Wanitanya yang semuanya cowoknya itu selalu tergantung dengan ceweknya. Nah, kayak gitu. Apa-apa suruh ceweknya, apa-apa suruh ceweknya. Aku nggak mau kayak gitu sih. Iya, kalau untuk yang sultan-sultan gimana? Iya, pokoknya sebagai cewek harus seperti itu, harus independen juga, harus punya karakter sendiri, harus bisa diri sendiri. Tapi ketika kita sama pasangan harus bisa menempatkan Posisikan sisi diri, feminin kita gitu. Terima kasih banyak Rita, karena ini Uni pertama kali datang artis, model, konten kreator juga di podcast Uni. Uni minta nih sama Rita apa nih kesan-kesan di podcast Uni, dan juga masukan ya untuk podcast Uni ini. Iya, Rita juga senang bisa ada di podcast Uni. Makasih banget udah undang Rita. Kesannya pastinya seru banget. Uni juga humble, sekali ngobrol langsung nyambung. Ya walaupun tadi pertama agak diam-diam gitu ya. Karena itu karakter Rita. Karena kalau off cam memang seperti itu karakternya gitu. Ya, dan sarannya mungkin ya keep doing what you're doing, kayak ya udah konsisten aja terus, ikutin tren, terus juga ya kayak gitu. Terima kasih banyak Rita, terima kasih Sama-sama. banyak sultan-sultan semua mendengarkan kita cuap-cuap tadi, karena prestasi Rita ini patut juga kita tiru sebagai perempuan ya, dan juga misi dia tuh jangan terlalu banyak kita menjadi alpha dalam pasangan kita. Ya, ini harus kita terima. Kayaknya ada pengalaman pribadi Iya juga nih. benar, karena ini kan hubungan pribadi juga. Karena semua wanita tuh kebanyakan seperti itu Rita. Makanya kita juga harus menginspirasi supaya apa yang kita kerjakan itu berdampak juga untuk yang lain seperti itu. Oke. Bye bye. Thank you. Jangan lupa subscribe.